Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pembahasan berikutnya, NFTables. Sebelumnya kita sudah membahas VPN dan ini ya, Make User Budi Can Sudo Sulit Password ya, sudah sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas bagian NFTables ya, firewall. Di sini kita firewall menggunakan NFTables ya. Biasanya kita kan pakai IP tables ya. Nah, sekarang kita pakai NFTables, kita diminta untuk membuat firewall dan NAT rules ya. Menggunakan NFTables untuk mengontrol jaringan firewall gitu ya, yang mengizinkan atau yang dibloknya gitu ya. Yang pertama di sini ada allow internet access ya dari di jadi device internal, server internal dan DMZ network bisa akses internet gitu ya. Sebenarnya kalau topologinya seperti ini, seperti di bawah ini, ya routernya cuman mengarah ke Budi ya. Berarti internet ini dong Budi dong. Ini saya belum setting firewall gitu ya. Firewall kan di NFTables ya, NFTables. Nah, masih kosong kan. Tapi karena sudah ada gateway di sini, nah ini udah ada gateway yang mengarah ke router ya. Jadi dia bisa gitu, ya, bisa ngeping ke bahkan ke Budi. Artinya dia sudah bisa ngeping keluar dong gitu ya, ke internet gitu keluar. Tapi kalau misalnya mau dipasang yang realnya itu kan ping ke google.com ya, tapi karena di sini nggak ada google.com, tapi di sini jalur keluarnya si Budi berarti sudah bisa ngapin ke Budi, berarti sudah bisa ngapin ke internet gitu. Tapi kalau misalnya mau masang internet, kalian bisa itu ya. Nanti kita coba aja ke center teh bisa ngapin ke internet. Yang kedua ada NatMas Kurede, ini kita pasang juga ya nanti eh, sini NatMas Kurede. Lalu ada yang ketiga ada port forwarding. Nah ini port forwarding yang 80 dan yang 443 HTTP dan HTTPS gitu. 40 dan 443 ini kan HTTP ya dan HTTPS berarti nanti si ngarahnya ke sini deh. Nah, ke nomor 3 ini. Ya. Itu nanti PC client bisa akses ITNSA via internet dan www.in ya dengan VPN ya tanpa ada error sertifikat apapun gitu. Kalau sekarang kan misal saya connect ke VPN. Ini kan saya sudah connect ke VPN nih. Sudah dapat IP VPN-nya, si server sudah connect belum? Bentar saya cek dulu. Server juga udah ada IP VPN-nya. Sekarang saya misalnya ping atau NSOft. Bentar ya, resolve-nya saya kosongin dulu. Ada resolve-nya kan? Oh, belum ada ya. Oke, berarti nggak ada resolve-nya. Coba, ini kok sudah connect VPN harusnya sudah bisa NS lookup sih. www.itnsa.id. Nah, nggak bisa ya. www.in, ini udah bisa. Nah, berarti dia harusnya bisa connect ke www.itns.id, tapi harusnya belum sih, soalnya belum IP forwarding-nya belum saya pasang ya. IP forwarding ini belum saya pasang di NFTables. Coba sekarang kita www.in. Kalau ini bisa yang in, nggak bisa ya. Tapi kalau yang www.itnsa.id dia nggak bisa. Oh ya, nggak bisa. Ini bekas itu aja. Ketika di refresh nggak bisa. Yang tadi muncul tuh bekas apa namanya caching dari sini. Oh ya, yang ini bisa. Tetapi yang ini nggak bisa kenapa? Karena ini kan www.itnsa ketika DNS lookup dia IP-nya mengarah ke sini ya, ke 102.54 ke IP router dan ini belum di forwarding itu. Kita belum setting forwarding nanti ke IP sini. Jadi setelah di forwarding baru dia bisa dibuka. Nah, untuk ini VPN akses nanti setelah diatur firewall karena firewallnya di sini nomor 6 block everything else ya. Berarti kita harus mengaktifkan VPN. Lalu dan LDAP juga diizinkan di allow gitu. Nah, ini di allow. Nah, ini di allow. Artinya ini di allow semua gitu ya, kecuali
yang nggak ada di sini berarti di blok seperti SSH, ping gitu ya. Berarti nggak bisa ngeping nih harusnya di sana di sini nggak ada perintah mengizinkan ping gitu ya. Sisanya di blok gitu ya. Oke, kita bikin aturannya dulu ya. Kita buka dulu nano etc nftables.conf. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bikin eh rule baru boleh atau kita mau menggunakan rule yang sudah ada seperti ini bisa juga gitu ya. Contoh saya menggunakan rule yang sudah ada aja seperti ini gitu ya. Oke, kita kerjakan misalnya ini kan table init ya berarti buat filtering ya. Init filter berarti buat yang filtering aja berarti nanti di sini ada yang EVPN, LDAP, dan udah ya dan forwarding di pre-routing ya. Ini NAT nih saya. Nomor 1 sampai 3 ini NAT ya. Yang atas itu post routing, yang ini SRC NAT, yang ini pre-routing jenis NAT ya. Nah, yang ini low. Berarti kita yang filter dulu nih. Ini yang filtering. Jadi kita yang ini dulu. Nih. Pertama kita berarti yang nomor 6 dulu nih, blok semua ya. Berarti kita bikin aturannya di blok dulu semua gitu, Mas. Berarti di sini chain input kita rubah berarti. Nah, ini berarti kita rubah priority-nya menjadi 0 aja gitu ya. Lalu kita tambahkan di sini polish drop. Nah, ya, polish drop. Jadi semuanya di drop gitu ya. Oke, kita tambahin lagi ini polish drop. Ya. Oke, yang filter semua di drop, coba kita simpan. Nah, untuk menjalankannya ya, untuk menjalankannya kita simpan dulu, kita keluar dulu. Nah, di sini kan sebelumnya kita masih bisa NS lookup, masih bisa ping ke misalnya 254. Nah, masih bisa ngeping ke router. Nah, setelah diaktifkan harusnya dia nggak bisa ngeping sini. Nah, coba kayak aktifkan dulu. Langkah pertama kita enable dulu ya. Enable dulu NF tablesnya. Nah, baru kita start. Start. Nah, kita ceknya status. Status. Nah, sudah aktif. Baru sekarang coba kita ping lagi. Kadang dia butuh di reboot sih, di restart gitu ya. Nah, tuh ya, udah nggak bisa ping. Berarti semua aksesnya sudah di drop ya. NS lookup bisa ya. Atau udah nggak bisa juga ya. Berarti semua aksesnya sudah di blok, tuh sudah jalan, dropnya sudah di drop semua gitu ya. Nah, sekarang kita bikin aturan yang mengizinkannya dulu nih ya. Kita bikin yang SSVPN dan LDAP ya. Coba saya praktekkan dulu sekarang. Kalau sekarang misalnya di sini kita mau akses user LDAP itu kan ada Boas sama Budi ya. Dan juga coba VPN-nya saya disconnect dulu. Apakah dia setelah di disconnect masih bisa connect gitu? Sama juga nih. Nah, coba saya get hand password Boas. Nah, sudah nggak ada ya. Biasanya kan ada muncul gitu ya. Kalau kita Boas. Tuh, nggak bisa ya. Artinya ini belum connect ke LDAP-nya. Karena si firewall-nya sudah di blok semua nih, sudah di drop gitu ya. Itu harus kita izinkan gitu ya. Dan VPN, coba sekarang saya mau connect lagi ke VPN apa masih bisa? Di quick quick. Masih bisa ke VPN ya, tapi dia nggak bisa ngakses apapun gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung setting dulu yang filternya. Kita pertama bikin biasa related established ya. Kalau yang di established kita ketikkan ct step established related established related accept.
kita izinkan. Lalu kita izinkan port VPN ya. UDP di port VPN WireGuard itu portnya kalau nggak salah 51820 ya. Kita accept. Nah, kita sudah izinkan. Kalau misalnya kalian mau bisa ngeping dulu gitu, testing, kalian tinggal tambahin di sini IP protokol gitu ya, ICMP ACP ini kalau nggak salah ya. Coba nih ya, saya jalanin dulu, bisa ngeping nggak deh? Kita stop dulu, baru kita start lagi. Coba sekarang bisa ngeping nggak? Ping 10 ke router dulu ya. Oh ya, dia bisa ngeping sekarang. Karena ICMP-nya saya aktifkan dulu gitu, buat ngetes koneksi dulu gitu ya. Meskipun di soal nggak ada perintah untuk mengaktifkan ping gitu, tapi ini buat mengaktifkan, buat tes koneksi dulu gitu. Apa? Tapi karena ini saya pasangnya di input, ya, di chain input, berarti yang masuk ke router, berarti yang melewati router nggak bisa ngeping. Contoh dari Budi mau melewati router berarti ke in dan ke mail dan ke internal dan ke mjet berarti melewati router ya. Harusnya dia nggak bisa ngeping ke internal dan di mjet nih. So, saya ping ke internal dulu. Oh ya, nggak bisa karena melewati router. Begitupun ke yang mail server ke DMZ. Dia nggak bisa ngeping ya. Kalau mau bisa ngeping, kalian tambahkan di chain forward. Chain forward di sini ya. Ini kita, nah, kita copy paste aja tadi biar nggak usah ngetik lagi. CTRL K, CTRL U, copy paste. Nah, ya sekarang coba saya mau ngeping lagi nih. Oh, bisa ya. Jadi gitu untuk tes koneksi aja gitu. Jadi nanti kalau udah selesai subuh baru dimatiin lagi aja gitu ya. Eh, lumayan penting juga gitu. Nah, sekarang VPN sudah dan sebelumnya kan kita sudah ngetes LDAP nggak bisa ya. Coba sekarang saya mau mengizinkan LDAP nih. Ya, berarti LDAP itu melewati router, berarti saya taruh di forward ya. Kalau yang melewati router taruh di forward, yang masuk ke router taruh di input gitu ya. Oke, sekarang saya mau taruh LDAP itu TCP apa UDP ya? TCP dulu coba ya. TCP di port dia LDAP portnya 389. Kita izinkan. Nah, coba kita start stop lagi ya. Stop, start. Oke, sekarang kita coba lagi di sini nih di mail server nih. Apakah sudah bisa get end? Nah, sekarang udah muncul ya. Berarti artinya sudah diizinkan LDAP-nya. Kita sudah bisa mengakses LDAP. Coba buas. Buas, saling buas. Ah, sudah masuk ya. Berarti LDAP-nya sudah aktif kembali, gitu kan. Berarti yang ini sudah nih, yang 456. 456 sudah. Saya sudah semuanya di Denny kecuali yang diizinkan aja gitu ya. Sekarang kita mau yang mana dulu ya? Eh Forwarding berarti ya. Kita sekarang ke source NAT dan destination NAT. Nah, untuk yang source NAT dan destination NAT, kita bikin role baru and establish. Kok nggak bisa? Kok ke mail server salah? Bukan di mail server ya, di UFW salah. Chain establish. Nah, kalau yang table filter ini dia hanya untuk memfilter ya, kayak mengizinkan paket masuk, melewati gitu ya, seperti intinya untuk mengizinkan atau ditolak gitu aja intinya yang filter. Nah, sekarang yang source NAT dan destination NAT kita bikin table baru lagi ya. Namanya itu misalnya table IP NAT gitu ya. Table IP NAT ini kita buka kurung kurawat ini di enter aja sekali biar enak banget. Nah, enter lalu kita tap sekali atau ya bolehlah sekali ya. Chainnya ini berarti kita bikin yang pre-routing dulu ya, yang IP forwarding ya. Pre-routing, lalu di sini tipenya kita ada tipe kayak seperti dat ya. Tipe berarti tipenya NAT bukan filter lagi nih.
tipe NAT hook, sesuaikan namanya pre-routing dengan tes priority-nya ini minus 100 aja. Nanti saya jelaskan priority ini fungsi untuk apa, atau bisa kalian cari sendiri ya. Nah, di sini kita forwarding yang pertama di sini kan diminta untuk TCP HTTP TCP ke ini ke IP virtual, HTTPS TCP ke IP virtual. DNS ada dua nih, TCP dan UDP ke IP DNS gitu ya. Artinya sebenarnya harus sebelum di config destination harusnya dia belum bisa NS lookup gitu ya. Tuh. Ini karena belum diizinkan gitu DNS-nya. Dan nanti setelah apa namanya di destination dia harus bisa NS lookup gitu atau NS lookup ke ITNS ID gitu ya. Oke, kita buat rule-nya adalah TCP. Tadi TCP dulu ya. TCP di port kita HTTP dulu di port ke port di port 80 HTTP tadi ya 80 kita destination NAT kita DNAT ke tadi ke IP virtual ya 100 kita cut aja biar nggak nulis lagi 4 kali boleh ya. Yang ini kita ganti 443 HTTPS ya. Yang ini kita ganti 53, ini juga 53, tapi UDP. Ini kan TCP dan UDP, DNS ada dua ya, TCP dan UDP. Lalu yang DNS kita DNAT-nya ke 10, 10, 10. Nah, gini. Nah, kita tambahin tutup kurung kurawal. Kita, kita tap satu kurung kurawal, kita tap tutup kurung kurawal untuk menutup itu ya, untuk nutupnya. Oke, ini kayaknya dia. Saya tap lagi dulu dah, biar sama kayak yang di atas ya. Nah, oke kita simpan, kita coba jalanin. Harusnya ini kan sudah connect VPN ya. Harusnya dia sudah bisa mengakses www.etns.id. Harusnya. Hmm. Coba saya ini dulu ya. Saya wg quick down dulu ya. Sudo wg quick down wg 0. Saya aktifkan dulu VPN-nya. Tuh, saya coba aktifkan lagi. Up. Oke, apakah sudah bisa NS lookup? Belum ya. Coba saya cek dulu tab-nya. Belum bisa NS lookup ya. Coba saya mau nambahin ini di sini. Anu, etc NS table. DNS-nya kan di in ya, internal berarti dia melewati router berarti saya tambahin coba di sini. 53 UDP atau gini coba 53 53 coba sebentar. Nah, ini saya coba dulu ya pakai yang bawah dulu ya yang ini jangan dulu nanti kalau yang bawah nggak bisa baru kita aktifkan coba ini masih belum bisa coba kalau ini berarti di sini belum bisa pakai www coba pakai yang 120 100
Oh, bisa ya pakai yang ini ya. Berarti sudah eh, HTTP dan HTTPS destinasinya sudah bisa nih yang ini nih. Cin. Ini tinggal yang DNS itu kenapa nggak bisa? Coba ya 100 100 100 100 254 kan ya IP-nya. Ini udah bisa nih, bisa. Nanti. Oke, belum bisa nest lookup. Coba saya tambahin misalnya di sini saya aktifin dulu nih. Izinkan ya. Hmm. Sini sudah bisa nest lookup belum? Oh, belum sih. Bukan, jangan belum ditambahin di soft di sini. Coba ya. Resolve.conf. Oh, pantesan di sini belum ada resolve.conf, guys. Main server 10 10 10 10. Coba di sini dulu harus saya install lookup nih. Coba. Hmm. Sini sudah bisa install lookup. Udah bisa. Ini install lookup. Wah, sudah bisa. Dapat di sini doang belum? Coba saya quick down WG now. Saya reboot dulu kali ya. Hmm. Ini saya reboot dulu. Saya cek ada kesalahan apa enggak. Oke, coba login. Coba sekarang saya ulang lagi. NS lookup lagi. Hmm. Oh iya, belum connect VPN ya. Saya konekin dulu coba. Quick up WG no. Oke, coba sekarang NS lookup. Masih belum juga ya. Belum bisa ya. Coba saya setting lagi. Coba saya hapus dulu ini ya. Coba dia kan ada dua ya. Coba saya tambahin itu lagi. TCP berarti ya. Coba. Oh, nah, masih bisa lagi. Masih bisa. Di sini nih, nggak bisa nih. Tuh, apa ya? Oh iya, VPN ini misalnya. WG0-nya ya. Establish. Coba WG0-nya saya tambahin sini. If name lu accept. Coba gini ya. Dia perlu loop back kali ya? Belum. Coba saya tambahin WG. WG0. Dun. Label yang nggak bisa NS lookup aja nih. Hmm. Ah iya, belum di up. Belum bisa. Oh iya, coba kita tambahkan ini dulu ya. Yang paling atasnya nih ya, post forwardingnya belum, ya forwarding. Post routingnya belum ya. Lupa. Coba saya tambahkan di sini. Sini post routing, post routing. Kayaknya perlu ini post.
routing. Ini prioritasnya 100 aja. Nah, output if name yang one NS35 ya, one ya. NS35 Mas Kudat ya. Kita coba ya, pakai ini ya. Tutup, kita stop, kita start. Coba kita jalanin. Ayo kita reboot dulu dah. Setelah saya cek, ternyata saya masih kurang di bagian sini ya. Nah, di sini nih, kita belum menambahkan CT state established related asset, mengizinkan ininya nih belum ya. Jadi kita wajib mengizinkan di input dan di forward. Jadi kita copy aja, kita paste ke sini. Coba ya. Ini kan coba, nah ya, coba saya stop dulu. Bentar, bukan saya. Coba ini saya nonaktifkan, terus saya stop, saya start lagi. Coba saya ns lockup. Tuh ya, nggak bisa ya. Jadi dia di forwardnya belum ada ini ya, ternyata. Jadi ini diaktifkan dulu. Kita stop, kita start. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, baru bisa ya. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita buka www.etnsa di sini harus bisa. www.in ya, dan www.in. www.in nggak bisa nih belum. Ah, 100, 100, 100, 254 belum. Oke, karena belum bisa di sini, coba saya mau nambahin di enak tablesnya di bagian pre-routingnya. Nah, ini nih kita spesifikasiin coba ya. Kita spesifikasiin pakai if name ya. If name NS35 ya, ke one ya. Kita destination ke sini 60, ini berarti 43 ya. Kita tambahin if name aja ya. If name NS35. Coba deh. Oke, kita stop, kita start. Sih ya. Hmm, oh, ini bisa nih baru nih ya. Baru bisa nih. Oke, kita sudah bisa kunjungin HTTP ETNSA. Apa emang agak lama aja deh. Kayaknya sepertinya seperti ya kalau misalnya pakai yang ini belum jalan, kalian tambahin spesifikasiin aja ya. Kalau ini kan maksudnya umum gitu. Nah, ini kita spesifikasiin gitu ya. Coba saya nonaktifkan. Apa dia emang lama prosesnya? Soalnya udah bisa terbuka. Saya reboot dulu ya. Ya, restart dulu. Puternya. Firewallnya. Oke. Nah, coba, kita coba lagi ya. Nggak bisa nih. Lama ya, coba. Kalau nggak bisa berarti harus dispesifikasiin kayak tadi ya. www www.ipnsa.id. Oh, bisa tuh ya. Berarti emang agak lama aja prosesnya. Oke, udah bisa, sudah jalan semua. Jadi cara ngeceknya gitu untuk firewall ya. Satu-satu aja kita jalaninnya. Jadi saya jelasin lagi di sini paling. Nah, ini untuk soal nomor 6 ya, yang polish drop. Jadi semuanya di drop kecuali yang diizinkan aja. Nah, ini kan nggak kepakai nih, berarti kita ini aja nih kita nonaktifkan ya, karena udah nggak dipakai. Yang toko itu ya, yang nggak ada di soal gitu ya.
Ini yang police drop no soal nomor 6 semuanya di drop kecuali yang ada di sini ya. Nah, ini yang mengizinkan VPN WireGuard yang masuk ke router karena VPN servernya ada di router berarti kita masukkan di input gitu ya. Lalu yang ini LDAP ya, LDAP sudah bisa juga tadi sebelumnya belum bisa, sekarang sudah bisa menggunakan user LDAP ya. Lalu ini DNS sudah bisa meng-NS lookup, meneruskan ke paket DNS ya, yang dari server, output nggak kepake ya. Lalu di sini ada IP forwarding nih, cukup gini aja berarti IP forwarding ya. Ini nggak usah berarti, cukup gini aja. Ini untuk HTTP, ini untuk HTTPS, ini untuk DNS gitu. Nah, ini untuk koneksi internet, MASQRAT. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya cukup. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada saran, silahkan masukannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.